sehat semua ya. Sehat, Bu. Ya, hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran biologi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih kepada Tito yang sudah memimpin doa. Ibu akan absen terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran. Silakan angkat tangannya yang sudah hadir. Dinda Oktaria, Hadir, Bu. ya hadir ya. Elfrida, Hadir, Bu. hadir. Enica, Hadir. ya. Resta, Hadir, Bu. oke. Mutiara, Hadir, Bu. Wulan, Sakit, Bu. oh Wulan sakit ya. Anissa Viola, Hadir, Bu. Yukita, Hadir, Bu. Lesti, Hadir, Bu. Ralenda Oktin, Hadir, Bu. Karine Wulandari. Tadi izin, Ibu. Oh ya, Karina ini izin kemana ya Putri? Tadi nggak tahu, Bu, saya. Tapi tadi sudah kirim surat ke Ibu. Oh ya. Kemudian Wiza, Hadir, hadir. Bu. Tika, Hadir, Bu. Aida. Oh Aida sudah hadir ya. Kemarin sakit apa Aida? Oh iya ya. Untuk Aida dan juga teman-teman yang lain itu jangan lupa menjaga kesehatan ya dengan sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan dulu dan juga minum vitamin. Septria, Hadir, Bu. Inaya, Hadir, Bu. Putri, Hadir, ya. Bu. Tito hadir, Arif hadir, Rahtan, Hadir, Bu. Denny, Hadir. Vanessa, Saila, Hadir, Bu. ya, dan Anita. Jadi dari 25 siswa ini Karin itu izin. Oh iya Putri jangan lupa ya untuk surat Karin tadi antar ke meja ibu di kantor. Siap, Ibu. Ya terima kasih Putri. Lalu Wulan itu sakit. Jadi untuk kondisi saat ini kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Kita doakan semoga Wulan itu juga cepat sembuh ya supaya bisa ikut belajar lagi di kelas ini. Ya, hari ini kita ketemu lagi di kelas 12A. Di sini kita akan mempelajari tentang subbab selanjutnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada pantun nih. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Nah, untuk memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya, minggu lalu ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, Rahkan, silakan. Benar, minggu lalu kita membahas tentang pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat itu menentukan bagaimana sifat fisik dari seseorang. Itu pembahasan kita kemarin. Contohnya ada keluarga dari gen Halilintar, itu kalian sudah tahu kan? Ya, pasti tahu. Nah, itu mereka mempunyai 11 anak, tetapi rata-rata wajah mereka itu ada yang sama dengan ibunya, ada yang sama dengan ayahnya. Nah, itu merupakan contoh dari pewarisan sifat. Nah, selain itu, kita juga membahas tentang sejarah dari hukum Mendel. Masih ada yang ingat siapa penemu pertama dari hukum Mendel? Gregor, Bu. Gregor Mendel. Ya Putri, benar, namanya adalah Gregor Johann Mendel yang merupakan seorang birawan yang berasal dari Austria. Nah, Mendel ini melakukan percobaan penghilangan kacang ercis. Jadi dari sanalah munculnya teori hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2. Kemudian selain membahas tentang sejarah dari hukum Mendel, kita juga membahas tentang istilah-istilah dari pewarisan sifat. Masih ada yang ingat seperti fenotip, genotip, gamet, dominan, dan juga resesif. Masih ingat kan untuk dominan itu merupakan gen yang seperti apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Ya benar ya Septria, gen dominan itu merupakan gen yang menutupi gen yang lain.
karena dia bersifat dominan sehingga dia mampu menutupi gen yang lainnya. Sedangkan gen yang tertutupi itu merupakan gen resesif. Jadi masih pada ingat kan anak-anak? Bagus. Nah, kelanjutan dari materi dari minggu lalu itu kita akan pelajari hari ini. Minggu lalu kita membahas juga tentang macam-macam persilangan. Ada yang ingat berapa macam persilangan? Benar, Tito. Persilangan itu ada dua, yaitu persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid. Hari ini kita akan membahas tepatnya itu persilangan monohibrid. Ya, kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid. Jadi, persilangan monohibrid ini dikenal juga sebagai persilangan yang membuktikan dari teori hukum Mendel 1. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum Mendel 1. Ada yang masih ingat bunyinya? Benar, Putri. Hukum Mendel 1 itu merupakan hukum segresi atau pemisahan. Nah, di mana terjadi pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang persilangan monohibrid. Adapun tujuan dari mempelajari materi ini yang pertama menjelaskan persilangan monohibrid. Yang kedua, membuat bagan persilangan. Dan yang ketiga itu membuktikan rasio perbandingan persilangan monohibrid berdasarkan hukum Mendel 1. Terakhir, melakukan eksperimen persilangan monohibrid. Jadi ini ya tujuan dari proses pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan persilangan monohibrid, baik itu prinsipnya, kemudian ada membuat bagan persilangan monohibrid. Jadi setelah kita mempelajari pengertian dari monohibrid dan juga persilangannya, tentunya kita akan mempelajari bagaimana membuat bagan persilangan dari monohibrid. Kemudian yang ketiga itu membuktikan rasio perbandingan persilangan monohibrid berdasarkan hukum Mendel 1. Jadi ketika kita melaksanakan percobaan nanti, kita akan mendapatkan perbandingan, yaitu akan kita bandingkan apakah sama dengan teori dari hukum Mendel 1. Dan terakhir itu melakukan eksperimen persilangan monohibrid dengan penggunaan kancing genetika. Kita akan membahas mengenai persilangan dari monohibrid. Sebelumnya, Ibu minta ada yang berani untuk menyampaikan pendapatnya apa sih persilangan dari monohibrid? Ada yang berani angkat tangan ya? Silakan Putri. Ya benar. Ada pendapat yang lain? Elfrida? Belum. Anita? Belum berani. Yang lain? Ya silakan Enica. Benar. Jadi yang dikatakan oleh
Putri dan juga Enica itu benar bahwa persilangan monohibrid itu merupakan persilangan yang melibatkan satu sifat beda. Jadi monohibrid persilangan satu sifat beda. Ya, sesuai dengan namanya monohibrid, jika kita bagi menjadi dua itu mono itu artinya satu. Hibrid itu merupakan suatu persilangan. Jadi persilangan monohibrid ini merupakan persilangan yang melibatkan satu sifat beda. Contohnya persilangan pada bunga kacang arcis yang berwarna ungu dengan bunga kacang arcis berwarna putih. Nah, dari contoh ini kalian sudah tahu kan, satu sifat bedanya itu terletak yang di mana? Benar, pada warnanya. Kemudian contoh yang kedua, ada yang berani? Silakan Ika. Ya, benar. Untuk contoh yang kedua itu adalah persilangan buah mangga besar dengan buah mangga kecil. Nah, dari contoh yang diberikan Tika itu kita sudah bisa lihat untuk perbedaan dari sifat yang bedanya itu pada ukurannya. Lalu persilangan yang ketiga contohnya, ada yang berani, ada yang mau menyampaikan pendapat lagi? Silakan Elfrida. Oh ya, contoh yang diberikan Elfrida itu juga benar. Jadi untuk contoh yang ketiga itu persilangan antara bunga pukul 4 merah dengan bunga pukul 4 putih. Itu merupakan contoh dari persilangan monohibrid juga. Ya, terima kasih ya kepada Elfrida, Tika, itu sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik. Jadi kita sudah mempelajari tentang pengertian dari persilangan monohibrid, prinsip, dan juga contoh dari persilangan tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat bagian persilangan dari monohibrid. Silakan anak-anak buka halaman 164, itu ada contoh soal. Di sini dijelaskan bahwa seorang ilmuwan menghilangkan kacang ercis yang memiliki bunga berwarna ungu itu dilambangkan dengan U besar yang bersifat dominan. Lalu disilangkan dengan kacang ercis yang memiliki bunga berwarna putih dengan lambang U kecil yang sifatnya resesif. Dari persilangan ini nantinya menghasilkan 100% bunga berwarna ungu. Nah, tentukan F2 dan juga rasio genotip dan juga fenotipnya. Itu contoh soal yang ada di buku. Di sini kita akan bahas bagaimana membuat bagan persilangannya. Untuk menentukan pembuatan bagan persilangan dari monohibrid, yang pertama itu kita harus menentukan siapa induk dari tumbuhan yang disilangkan tersebut atau parentalnya. Jadi yang pertama itu P1-nya tadi bunga dari kacang arcis berwarna ungu. Bunga ungu disilangkan dengan bunga kacang arcis berwarna putih. Ya. Jadi kita misalkan bunga berwarna ungu ini merupakan gamet betina. Ini ya lambangnya. Lalu bunga putih ini merupakan gamet jantan. Seperti ini. Paham? Paham. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui parentalnya ini apa saja, baru kita lanjut untuk menentukan gametnya. Gamet G1-nya itu bunga ungu, tadi di soal dijelaskan itu dilambangkan dengan huruf U besar. Jadi bunga ungu itu sifatnya dominan, U besar. Dan disilangkan dengan bunga putih yang dilambangkan dengan U kecil. Nah, nanti gamet yang didapatkan itu karena U besar dan U besar ini sama, maka kita ambil satu perwakilannya saja. Nah, untuk gamet bunga ungu itu U besar dan bunga putih itu
U kecil. Nah, langkah yang ketiga adalah kita silangkan gamet bunga ungu dan bunga putih untuk menentukan keturunan pertama. Nah, keturunan pertama ini istilahnya disebut apa anak-anak? Benar, filia atau F1. Jadi, kita silangkan ya. U besar disilangkan dengan U kecil, hasilnya U besar dan juga U kecil. Nah, kita tentukan untuk fenotipnya bahwa tadi dijelaskan bahwa bunga ungu ini sifatnya dominan. Jadi jika dia bertemu dengan bunga putih yang sifatnya resesif, otomatis bunga putih akan tertutupi. Benar ya? Maka fenotipnya itu 100% bunga ungu. Ya, seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan F1, tetapi di dalam soal itu diminta untuk menentukan hasil keturunan F2-nya dan juga fenotip dan juga genotip perbandingannya ya. Nah, untuk mendapatkan F2-nya itu yang pertama kita harus mencari P2 atau pariental keduanya atau induk keduanya dengan cara mengawinkan hasil dari F1 dengan sesamanya. Seperti ini ya. P2 sama dengan bunga ungu dengan lambang U besar, U kecil. Disilangkan dengan bunga ungu dengan lambang U besar, U kecil. Di sini kita buat yang sebelah sini merupakan gamet betina dengan lambang seperti ini dan ini merupakan gamet jantan. Lalu kita tentukan G2. G2-nya di sini karena sudah ada dua gamet yang di bawah itu, maka untuk gametnya itu U besar dan juga U kecil. Di sebelah sini juga sama, U besar dan juga U kecil. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, anak-anak paham bagaimana mendapatkan gamet kedua? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Vanessa, silakan. Oh, ya, jadi untuk mendapatkan gamet 2 ini kita ambil dari gamet dari P2-nya. Ini ada U besar dan U kecil, ini akan memisah. Nah, di sini yang dinamakan dengan pemisahan dari hukum Mendel 1. Jadi, U ini memisah sendiri menjadi gamet sendiri dan U kecil juga memisah menjadi gamet sendiri. Jadi, pada P2-nya itu didapatkan 4 gamet. Pertama, U besar, U kecil, lalu U besar dan juga U kecil. Nah, karena telah terdapat 4 gamet ini, otomatis kita menyilangkannya dengan menggunakan bagan persilangan atau tabel persilangan supaya kita lebih paham dan lebih jelas ya. Maka untuk mendapatkan F2-nya, ini kita silangkan, tetapi menggunakan tabel. Kita buat seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Di sini lambang dari gamet betina dan ini gamet jantan. Tadi kita masukkan satu persatu. Pada gamet betina itu gametnya U besar dengan U kecil. Di sini kita masukkan U besar, lalu yang kedua U kecil. Nah, untuk sebelah sini ini menunjukkan gamet jantan. Gamet jantannya juga sama, di sini dilihat ada U besar dan juga U kecil. Kita masukkan U besar dan juga U kecil. Nah, setelah kita masukkan semua gametnya, maka langkah selanjutnya adalah dengan menghilangkan antara gamet jantan dan juga gamet betina. Kita silangkan U besar pada gamet betina itu kita silangkan pada U besar gamet jantan, maka hasilnya U besar, U besar. Selanjutnya, U besar pada gamet betina kita silangkan pada U kecil pada gamet jantan. Hasilnya U besar, U kecil. Nah, untuk yang selanjutnya itu juga seperti itu caranya. Ayo tolong lanjutkan. Ini hasilnya apa? Benar, U besar, U kecil. Lalu yang terakhir, U kecil dan U kecil. Nah, ini merupakan F2 dari persilangan monohibrid bunga kacang FCs.
Tadi untuk soalnya diminta sampai menentukan perbandingan fenotip dan genotip. Menemukan perbandingan F2 fenotip dan genotipnya itu kita bisa lihat berdasarkan bagian ini. Nah, yang pertama kita harus menemukan berapa sih rasio perbandingan dari genotip. Nah, sebelumnya genotip itu masih ada yang ingat? Istilahnya itu apa? Tito silakan. Tidak ingat? Coba siapa yang masih ingat? Ya, Enica. Jadi untuk perbandingan genotip itu apa ya, Enica? Benar, perbandingan genotip itu merupakan perbandingan atau sifat yang tidak tampak tapi dilambangkan dengan huruf. Nah, kita sudah tahu kan kuncinya bahwa genotip itu merupakan suatu sifat yang tidak tampak dan dilambangkan dengan huruf. Nah, jadi kita lihat untuk huruf-huruf dari gametnya yang pada tabel di sini. Yang pertama itu U besar. Itu berapa jumlahnya? 1. Lalu U besar, U kecil, berapa jumlahnya? Ya, 2. Kemudian U kecil, itu berapa jumlahnya? 1. Nah, setelah kita identifikasi dan menemukan berapa jumlahnya, kita buat di sini perbandingan dengan genotip. Sama dengan U besar banding U besar, U kecil banding U kecil. Maka hasilnya U besar itu 1 banding 2 banding 1. Ya, ini merupakan perbandingan dari genotipnya. Kita lanjut untuk perbandingan pada fenotip. Ada yang tahu fenotip itu apa? Ada? Silakan Mutiara. Ya, perbandingan fenotip itu merupakan perbandingan yang menyatakan sifat yang tampak seperti yang disebutkan oleh Mutiara tadi, contohnya warna bunga, ukuran buah. Itu benar ya. Jadi untuk mencari perbandingan fenotipnya kita tuliskan perbandingan fenotip. Nah, di sini kita lihat ada U itu melambangkan dengan bunga apa? Bunga ungu. Kita tulis bunga ungu, lalu bunga putih. Kita lihat untuk hasil di sini U besar itu adalah bunga ungu, jumlahnya 1. Lalu U besar U kecil, ini gametnya ada U besar dan U kecil. Nah, U besar ini merupakan sifatnya dominan. Jadi dia menutupi dari U kecil sehingga U besar dan U kecil ini merupakan bunga berwarna ungu. Ini jumlahnya ada 2. Jadi bunga berwarna ungu itu jumlahnya 3. Ini ya. 3. Dan yang terakhir itu U kecil yang sifatnya resesif itu adalah bunga putih dan jumlahnya 1. Maka perbandingan dari fenotipnya itu 3 banding 1, di mana 3 itu bunga berwarna ungu dan 1 adalah bunga berwarna putih. Nah, sampai di sini anak-anak paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Oh ya. Jadi kita sudah mempelajari mengenai bagaimana membuat bagan persilangan dari monohibrid. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eksperimen menggunakan kancing genetika yang tujuannya itu untuk membuktikan rasio perbandingan dari persilangan monohibrid apakah sama dengan teori dari hukum Mendel. Karena minggu sebelumnya sudah kita bahas juga bahwa hukum Mendel itu menyatakan untuk perbandingan dari persilangan monohibrid itu untuk perbandingan fenotipnya 3 banding 1, sedangkan perbandingan genotipnya itu adalah 1 banding 2 banding 1 ya. Sama seperti yang kita dapatkan untuk menjawab soal tadi ya. Jadi kita sudah mempelajari bagaimana membuat bagan dari persilangan monohibrid. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu kita akan melakukan eksperimen berupa percobaan
persilangan monohibrid menggunakan kancing genetika. Sebelumnya minggu kemarin Ibu sudah membagi menjadi 5 kelompok dengan setiap kelompok itu masing-masing 5 orang kan? Ya, bagi yang kelompoknya ada yang tidak hadir itu menyesuaikan saja ya anak-anak. Nah, silakan duduk per kelompok. Sudah? Kalau sudah, silakan ambil LKPD yang sudah Ibu siapkan. Ini dibagikan ke setiap kelompok ya. Nah, sebelum memulai percobaan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai percobaan kita hari ini. Di sini sudah ada LKPD. Sebenarnya di dalam LKPD itu sudah sangat jelas. Tetapi untuk mengurangi miskonsepsi, Ibu akan menjelaskan kembali. Yang pertama itu ada tujuan yang terdapat di dalam LKPD, di mana tujuan dalam percobaan ini siswa dapat melakukan eksperimen persilangan monohibrid menggunakan kancing genetika dengan benar. Lalu peserta didik dapat menemukan angka-angka perbandingan fenotip dan juga genotip dari F2 pada persilangan monohibrid ya. Paham? Di LKPD ini jangan lupa kalian membaca petunjuk sebelum melakukan percobaan. Di sini sudah dijelaskan untuk duduk per kelompok, silakan membaca petunjuknya, lalu kalian menyiapkan alat dan bahan, dan juga menjawab pertanyaan serta membuat kesimpulan berdasarkan hasil percobaan kalian. Tidak lupa kalian juga membuat mengisi tabel hasil yang sudah Ibu siapkan. Paham ya? Nanti di akhir nanti akan Ibu minta untuk perwakilan kelompok membacakan atau mempresentasikan hasil dari percobaan persilangan monohibrid. Ya, masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, silakan kalian kerjakan sesuai dengan LKPD. Ini untuk waktu pengerjaannya sekitar 10 menit ya. Nanti untuk 5 menitnya kita akan berdiskusi. Bagaimana kelompok 2 untuk percobaannya, Putri? Bu, ini berarti digabung Ibu? Ya, ini kalian siapkan dulu seperti yang diminta di dalam LKPD ya. Tadi kelompok Putri sudah membaca LKPD-nya belum? Sudah Ibu. Ya, di sini diminta berapa? 6 pasang kancing. Ya, 6 kancing putih dan 6 kancing merah. Ini sudah kalian labelikan untuk gamet jantan dan gamet betina. Silakan masukkan 6 kancing merah ke dalam gamet betina dan juga ya 6 kancing merah di dalam gamet jantan. Begitu juga untuk karton berwarna putihnya. Ya, ini nanti kalian kocok-kocok terlebih dahulu supaya itu tercampur dengan rata. Ya, seperti itu. Bu, sudah. Nanti silakan kalian ambil masing-masing satu dari toples yang berwarna satu toples pada gamet jantan dan satu toples pada gamet betina. Itu dengan cara menutup mata sampai semuanya itu habis ya Putri. ya Bu. Ya, jangan lupa nanti percobaannya itu dilakukan sebanyak 2 kali sesuai dengan tabel hasil yang diminta. Untuk kelompok lain mohon perhatiannya. Jangan lupa ya, di sini sudah dijelaskan di LKPD-nya untuk percobaan itu dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi jangan sampai kalian lupa ya anak-anak. Ya, bagus. Silakan kelompok Putri. Ibu mau lihat dulu ke kelompok 1 bagaimana. Sudah? Sudah ya anak-anak untuk percobaannya. Kelompok 1 sudah? Sudah semua? Bagus. Jadi, hari ini kalian sudah melakukan percobaan persilangan monohibrid menggunakan kancing genetika yang kita ganti dengan kertas karton merah dan juga karton putih. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pertama tadi, Ibu minta kepada perwakilan kelompok siapa yang berani untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya hari ini. Silakan kelompok 2. Putri, silakan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Cahyani, perwakilan dari kelompok 2, izin menyampaikan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Sekian penjelasan dari kelompok 2.
Ya, bagus ya Putri. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2 dan juga Putri sebagai yang presenternya. Terima kasih Putri. Sama Ibu. Ya, itu tadi hasil dari kelompok 2 mengenai percobaan dari persilangan monohibrid. Ya, sesuai dengan kesimpulan pada LKPD yang sudah dibacakan Putri tadi, bahwa percobaan hari ini menuntut untuk siswa dapat melakukan eksperimen. Nah, kemudian peserta itu dapat menemukan angka-angka perbandingan fenotip dan genotip. Tadi pada LKPD yang kalian jawab itu sudah kalian temukan apa saja perbandingan fenotip dan genotip berdasarkan hasil dari percobaan masing-masing setiap kelompok. Itulah tadi untuk eksperimennya hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, siapa yang berani untuk menyampaikan apa sih kesimpulan dari proses belajar kita hari ini? Ada yang berani? Nanti siapa yang berani, seperti biasa Ibu akan menambahkan nilai plus pada absensi hari ini. Ya, silakan Enica. Benar ya, untuk kesimpulan pertama itu adalah membahas mengenai apa sih persilangan dari monohibrid. Nah, yang disampaikan Enica itu sangat bagus. Persilangan monohibrid itu merupakan, sebelum menutup pembelajaran, Ibu meminta kepada kalian siapa yang berani untuk menyampaikan kesimpulan dari proses belajar kita hari ini. Ada yang berani? Silakan angkat tangan ya. Yang berani, seperti biasa, Ibu akan menambahkan nilai plus pada absensinya. Silakan yang berani. Wah, sangat antusias sekali ya kelas 12A ini. Sebelumnya kita tunjuk dulu Enica yang sudah mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan Enica. Apa kesimpulan pada proses pembelajaran kita hari ini? Benar. Kesimpulan yang pertama adalah menjelaskan tentang persilangan monohibrid. Maka kesimpulannya itu persilangan monohibrid merupakan persilangan mengenai satu sifat beda. Benar ya yang disebutkan oleh Enica bahwa persilangan monohibrid merupakan persilangan antar individu yang melibatkan satu sifat beda. Nah, untuk kesimpulan yang pertama, sudah jelas ya bahwa persilangan monohibrid merupakan persilangan antar individu yang melibatkan satu sifat beda. Paham? Selanjutnya, siapa yang berani untuk menyampaikan kesimpulan kedua dari proses pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Pika. Benar yang disampaikan Pika bahwa kesimpulan yang kedua dari proses pembelajaran hari ini bahwa kita tahu untuk membuat bagan persilangan monohibrid. Yang pertama itu dengan menentukan varientalnya terlebih dahulu atau P1, lalu kita menentukan gametnya. Kemudian setelah menentukan gamet, kita silangkan gametnya untuk mendapatkan F1 atau keturunannya. Untuk mendapatkan F1 atau keturunan anak pertamanya. Setelah itu, untuk lanjut ke F2 itu dengan cara mensilangkan F1 dengan sesamanya. Lalu tentukan parental untuk P2 dan tentukan gamet, lalu silakan menggunakan bagan atau tabel persilangan. Ya, jadi ini ya untuk kesimpulan kedua itu
dengan menentukan varietal, menentukan gamet, lalu disilangkan, lalu kembali menentukan varietal atau P2-nya dan menentukan gamet G2, kemudian kita silangkan menggunakan bagelan atau tabel persilangan dan kemudian membuat perbandingan rasio fenotip dan genotip. Paham ya? Lalu yang ketiga, ada yang berani memberikan kesimpulannya? Silakan Mutiara. Benar ya, untuk yang ketiga itu kita dapat membuktikan rasio perbandingan persilangan monohidrid itu ternyata sesuai dengan yang disampaikan oleh hukum Mendel 1, di mana menyatakan perbandingan fenotipnya itu 3:1 dan genotipnya 1:2:1. Jadi fenotipnya itu 3:1 dan genotipnya itu 1:2:1. Jadi itu ya untuk kesimpulan kita pada proses pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan gitu. Ya, mengenai materi selanjutnya. Nah, sebelum Ibu menjawabnya, jika tidak ada lagi pertanyaan yang lain, semoga materi yang sudah kita sampaikan itu bisa dipahami oleh anak-anak sekalian ya. Jangan lupa untuk selalu belajar sebelum mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk minggu selanjutnya itu kita akan membahas mengenai persilangan dihibrid dan juga materi tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Jangan lupa untuk kalian kerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Di sini silakan untuk di buku kalian buka ya. Itu pada halaman 207 soal uraian. Silakan kerjakan soal 1-5. Nah, tujuannya supaya kalian lebih paham mengenai materi yang telah kita pelajari tadi ya. Dan jangan lupa minggu depan pelajari materi tentang persilangan dihibrid dan juga persilangan semu hukum Mendel. Paham? Paham. Pembelajaran pada hari ini, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, jangan lupa kalian kerjakan soal yang sudah Ibu berikan tadi ya. Itu soalnya ditulis di dalam double folio dan dikumpulkan saat pertemuan selanjutnya. Paham kan? Jika tidak ada lagi pertanyaan, itu saja dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa belajar sebelum pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja dari Ibu. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.